kita lanjutkan materi dari materi minggu lalu. Minggu lalu itu kita bicara tentang ARC dan AAD. Sebetulnya ada 2 poin. Ya, ARC dan AAD. ARC itu analysis relationship chart. Jadi suatu peta atau suatu chart ya, yang memperlihatkan hubungan aktivitas di setiap fasilitas-fasilitas yang ada. Karena konsepnya saat kita ingin meletakkan fasilitas-fasilitas tertentu berdekatan atau berjauhan, itu didasarkan atas aktivitas hubungannya. Misalnya gini, kalau satu aktivitas hubungannya tidak dekat, itu ada kemungkinan peletakannya bisa diletakkan berjauhan. Tetapi kalau kondisi sebaliknya, misalnya hubungan kedekatannya itu sangat tinggi, terus mutlak gitu ya, kayak misalnya area produksi dengan gudang, itu kan mutlak tuh, mutlak harus berdekatan karena hubungannya sangat erat sekali. Maka kita bisa letakkan kedua fasilitas ini saling berdekatan. Nah, setiap hubungan kedekatan ini, setiap hubungan aktivitas ini kita nilai dengan skala derajat kepentingan. Jadi ada derajat-derajat kepentingannya. Ya, dimulai dari derajat kepentingan yang tidak diinginkan, naik, tidak penting, biasa, penting, penting tertentu, sampai mutlak penting. Mutlak penting itu derajat kepentingan yang sangat paling tinggi. Ya, sangat paling tinggi, artinya dia harus diletakkan berdampingan karena relationship-nya, hubungan aktivitasnya itu berdekatan, nempel gitu. Ini kan udah tahu ya. Nah, setiap skala kepentingan ini, di setiap skala kepentingan ini kita simbolkan dengan 2 jenis simbol, yaitu simbol kode dan simbol warna. Kenapa menggunakan 2? Sebetulnya ini supaya memudahkan aja di dalam kita membaca chartnya. Ya, memudahkan kita membaca chartnya. Selain itu juga untuk validasi apa yang sudah kita buat. Contohnya, kalau kita berikan kode A, maka kita harus berikan warna merah. Artinya kita validasi nih, betul nggak dia berikan kode A? Betul nggak dia berikan tingkat kepentingan mutlak penting? Kita validasi dengan simbol warnanya. Oh, warna merah berarti betul. Berarti betul. Tapi kalau misalnya warnanya berbeda nih, maka kita harus verifikasi ulang. Ya, kita harus verifikasi ulang kode A, dia berikan kode A, tetapi warnanya kuning. Wah, ini berarti ada sesuatu yang tidak betul. Maka ini harus divalidasi ulang ke si pembuatnya. Apakah betul kodenya A, ataukah apakah warnanya yang kuning? Jadi dilihatnya begitu. Ya, terus ada lagi di dalam kita menyatakan derajat kepentingan harus dengan kode alasan-alasannya. Ini alasan ini kan, alasan ini kita buat sesuai dengan apa yang mau kita rancang. Jadi nggak harus 9, bisa juga hanya 4, bisa juga hanya 5, atau bisa 12, bisa 15. Jadi itu bergantung semua dengan alasan apa yang kita buat. Ya, alasan apa yang kita buat. Bisa banyak. Nah, contohnya udah saya kirim ya. Contohnya sini ada tuh di contohnya. Nah, setelah selesai dari ARC, kita lanjutkan ke AAD. Jadi AAD itu gambaran, nah kurang lebih kayak gini, gambaran fasilitas-fasilitas yang sudah kita nilai kedekatannya. Misalnya, kenapa kantor itu harus dekat dengan area produksi? Itu ada alasannya. Alasannya ada di ARC. Jadi kita lihat ARC-nya seperti apa. Yang paling mudahnya sih kita lihat
skala kepentingan yang paling ekstrim. Ekstrim atas sama ekstrim bawah. Kalau ekstrim atas berarti yang warna merah-merah itu kita masukkan. Ya, itu yang paling mudahnya. Lihat aja dulu yang paling ekstrim, ekstrim atas, terus ekstrim bawah. Kalau ada yang ekstrim bawah misalnya gini, kantin ini food service, kenapa tidak boleh diletakkan berdekatan dengan ruang alat, ini pool room. Ini pasti ada alasannya nih, kenapa dia tidak boleh diletakkan. Karena kalau bayangkan saja ini ruang-ruang peralatan, ini pasti berisi mesin-mesin, ya, berisi mesin-mesin yang pasti lebih berisik daripada area produksi nih. Misalnya apa, genset, ini karena masuknya di area sini. Waktu dia sedang beristirahat ini nggak akan nyaman ada di sini kalau berdekatan, makanya diberi jarak yang cukup jauh. Itu ekstrim bawah. Kalau ekstrim atas berdekatan, area produksi berdekatan dengan area receiving, kan berdekatan. Karena memang hubungannya mutlak, selesai diproduksi atau mau memproduksi barang kan butuh material, materialnya adanya di sini. Itu bisa dilihat semua di ARC, jadi kita bisa dapat suatu gambaran kedekatan setiap fasilitas yang dituangkan ke dalam sebuah diagram gambar seperti ini. Nah, harusnya minggu lalu itu selesai sampai di sini, itu nggak terlalu sulit kok. Ya. Yang sulit itu mikir ini harus berdekatan atau tidak, ini harus skalanya merah atau coklat. Kalau coklat kan yang paling tidak diinginkan, kalau merah itu yang mutlak penting. Nah, selesai dari sini, selesai dari AAD udah dapat begini ya, dapat gambar seperti ini. Kita lanjutkan ke tahap penggambaran template-nya. Ya, kita berangkatnya dari sini aja, berangkatnya dari sini. Oh, satu lagi. Ada yang kelewatan. Setiap kotak yang ada di sini, ya, jangan lupa ini merepresentasikan luasan setiap fasilitas yang ada. Jadi ini harus dibuat dalam skala. Misalnya area produksi, kenapa gambar kotaknya sebesar ini? Ini sebetulnya representasi dari fasilitas aslinya. Kita kan sudah tahu luas area produksi itu berapa. Udah ketahuan nih sekian, misalnya 100.000 meter persegi. Ya, 100.000 meter persegi. Nah, kita mau gambarkan ini. Kita mau bikin skalanya berapa, maka ini jadi berapa luasnya. Jadi nggak asal, ini kenapa kotaknya besar seperti ini, kenapa kotaknya kecil. Ini representasi dari perhitungan luasnya. Jadi kita harus sudah memikirkan gambaran real aslinya seperti apa. Ya nggak asal masuk, bikin kotak seadanya gitu, enggak. Ini memang betul-betul diskalakan. Ya. Jadi saat kita mau lanjut dari AAD ke template, ini jadi lebih mudah. Ya, kita berangkatnya dari sini. Dari ini yang sudah ada yang sudah ada dengan skalanya. Ya, skala kan tahu ya, misalnya 1 berbanding 1000. 1 cm di gambar ini itu sama dengan 1000 cm di kondisi aslinya. Jadi kalau 1 cm di peta di gambar ini berarti kondisi aslinya sekitar 1000 cm. 1000 cm itu berapa? 100 meter ya. 100 meter, nggak ada, 10 meter jadinya. Karena kan 10.000 1000 cm sama dengan 10 meter. Ya, betul. Berarti 10 meter di lapangan itu sama dengan 1 cm di gambar ini. Gitu. Ya. Kalau sudah ada nih, kita tinggal, nah pembuatan template itu kita tinggal explode itu mendetailkan lagi isinya. Ya, isinya template itu apa? Gambaran yang telah jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat dan merupakan gambaran detail dari AAD. Gambaran detail dari ini. Area produksi, ini kita buat detail. Detail itu apa isinya? Ya, mesinnya kita masukkan. Kita lihat
dimensi mesin yang sudah kita rancang ya, itu kita masukkan di sini. Kebutuhan jumlahnya berapa? Ada di routing sheet. Routing sheet ngitungnya misalnya mesin A itu butuhnya 10, maka mesin 10 itu harus ada 10 gambar di sini. 10 gambar. Kebutuhan ruang locker. Di perhitungan ruang locker, fasilitas penunjang itu butuh locker misalnya 100. Berapa dimensi lockernya? Berarti di sini harus ada 100. Kantin butuh meja berapa? Perhitungan luas fasilitas penunjang untuk kantin berapa? Maka di sini ada berapa meja. Jadi tinggal kita potong, misalnya kalau mau bikin perbagian, ini dulu selesaikan, terus ini dulu selesaikan, ini dulu selesaikan, ini dulu selesaikan, ini selesaikan, ya. Jadi per tahap perbagian. Itu berisi tentang informasi-informasi yang detail. Informasi apa saja? Ada tata letaknya dan peralatannya, tata letak peralatan. Terus ada lagi tata letak pelayanan yang ada di pabrik, misalnya jalan, kantin, ada jalannya juga. Jalan itu harus lewat mana? Jalan masuk material dengan jalan keluar produk itu lewat mana? Terus ada lagi tata letak bagian produksi, misalnya receiving, fabrikasi, assembling, shipping, ya, aliran setiap material. Wah, jadi lengkap sekali. Nanti saya tampilkan contohnya. Ada lagi unsur-unsur misalnya jumlah mesin, jumlah operator, itu harus dimasukkan semua ya ke dalam template. Nah, pembuatan template ini tidak boleh atau tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Saya mau masukin begini aja. Tetapi semuanya didasarkan pada analisa-analisa sebelumnya. Makanya saya selalu bilang, kalau step awalnya itu belum benar, untuk melanjutkan ke step selanjutnya itu berpotensi salah. Bayangkan saja kalau kita bikin rumah, fondasinya belum betul, tapi kita udah mau naikin tingkat. Kan apa yang terjadi itu bangunannya bisa berpotensi roboh kan. Kita naikin 2 lantai 3 lantai, tapi fondasinya salah gitu. Harusnya pakai batu kali, dia pakai batu apung. Batu apung kan nggak sekuat batu kali kan. Jadi rapuh, lemah waktu dikasih beban besar di lantai 2, lantai 3, kemungkinan bisa roboh. Sama dengan KTLF ini. Ya, step by stepnya itu harus betul dulu. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempatnya harus betul, baru bisa maju terus. Gitu. Jadi kalau kemungkinan nanti ada kesalahan di tahap akhir, wah itu perbaikannya capek banget gitu. Perbaikannya capek banget. Sorry ya, sebentar ya. Jadi semuanya harus didasarkan pada analisa-analisa yang sebelumnya pernah kita lakukan, tidak bisa sembarangan. Terus peletakan bangunan juga nggak bisa seenaknya, itu harus didasarkan pada analisis hubungan kedekatan aktivitas. Terus lagi, aliran bahan juga harus didasarkan pada peta proses operasi. Kan ada aliran bahan mesin ke-1, nanti proses lanjut ke mesin kedua. Aliran bahannya dari mana ke mana, terus nanti ujungnya kemana, itu berdasarkan OPC-nya, peta proses operasi. Nggak bisa sembarangan. Nanti harus kita buat juga jalur in sama jalur out. Material ini masuk, jalurnya bagaimana, nanti dikasih dengan simbol gambar. Jadi material keluar itu dikasih simbol
gambar juga, simbol garis. Gitu. Kesimpulannya adalah di dalam kita meletakkan fasilitas, di dalam kita menentukan gambaran dari AAD dan template ini, itu nggak bisa kita lakukan sesuka hati. Semuanya berdasarkan perhitungan dan analisis dari data-data yang sudah kita buat. Ya, suatu kemustahilan kalau tiba-tiba jadi sebuah template gitu. Ya, bedanya kita dengan mungkin arsitek gitu. Kalau arsitek mudah menggambarnya, tetapi mereka kan tidak memperkirakan tujuan dari penggambaran ini untuk apa. Kalau kita sampai ke dasarnya, ya, paling simpelnya ini, kenapa saya harus menyediakan ruang produksi itu seluas sekian? Itu pertanyaan simpel tetapi punya jawaban yang sangat besar. Kenapa luasnya harus segini? Karena kebutuhan mesin saya adalah segini. Contohnya kita real pakai angka lah misalnya. Saya butuh luas area produksi 100 hektar. Kenapa 100 hektar? Karena saya akan meletakkan jumlah mesin itu sebanyak 1000. Di mana satu mesin itu luas areanya 10 meter persegi. Pertanyaan lanjutan, kenapa harus 1000 mesin? Ya, kenapa harus 1000 mesin? Karena berdasarkan demand yang saya rencanakan, saya akan memproduksi dengan kapasitas, kalau satu mesin misalnya dapat 10, berarti kapasitasnya adalah 10.000 unit. Kenapa kapasitasnya 10.000 unit? Berdasarkan hasil dari market research. Wah, jadi jawabannya panjang. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya panjang sekali. Ya, itu TI itu belajarnya kan begitu. Kita mempelajari sebuah sistem memang dari ujung, dari hulu ke hilirnya. Ya, dari ujung ke ujungnya kita harus paham konsep dari pembelajaran teknik industri itu kan begitu. Apalagi sekarang dengan 4.0, di 4.0 ini di TI, apalagi khususnya di kita ya, khususnya di TI di kita itu, kita udah menekankan tentang sistem industrinya. Yang namanya sistem itu kan kompleks, sangat kompleks sekali. Kalau kita nggak punya pemahaman tentang cara berpikir sistem, kita pasti nggak akan ngerti. Contohnya tadi, kalau kita nggak mempelajari sistem, kenapa luasnya harus 1000 meter persegi? Kalau nggak belajar sistem, kita belajar sistem, jadi kita bisa runut dari awal sampai akhir. Ya, terus ini sudah, nah template ini digunakan sebagai acuan untuk pembuatan maket. Mungkin tahu ya maket, kalau pernah ngeh di kampus itu, di depannya biro pemasaran itu ada sebuah kotak yang isinya kayak rumah-rumahan, itu maket. Miniatur kayak Ya gitu. boleh, miniatur. Ya, miniatur itu maket. Jadi kelihatan itu kan maket itu menggambarkan seperti aslinya, hanya diperkecil aja. Luasnya jadinya segini, terus bentuknya jadinya begini. Ya. Waktu saya kuliah dulu, saya beruntung sekali. Jadi kewajiban untuk membuat maket itu kebetulan sudah tidak diwajibkan lagi. Ya, angkatan sebelum saya itu, setelah mereka bikin template, mereka itu wajib bikin maket. Jadi kebayang itu capeknya, kebayang banget itu capek sekali itu. Ya. Nah, tapi yang sekarang saya coba sederhanakan lagi. Pembuatan template-nya dibuat, itu sebetulnya prosesnya lebih panjang dari yang saya jelaskan. Tapi saya lebih aplikatif aja. Pokoknya yang kita pakai, kita kerjakan itu yang bisa disederhanakan, gunakan alat seadanya aja gitu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, bentuk template itu kurang lebih seperti ini. Saya coba tampilkan dulu. Ada di mana ya? Sebentar ya.
ini dia. Keseluruhan bisa nggak dibuka ya? Sebentar, agak lama nih, agak berat programnya, isinya banget. Oh ini dia, nggak buka. Ini coba dibesarin dulu. Ini keseluruhan, gambar keseluruhannya ya, bisa kita lihat tuh. Waduh, kompleks sekali. Kelihatan ya, kurang gede ya, kelihatan semua. Ini bisa diulangi nggak ya? Nah, ya, lokasinya juga harus kita pertimbangkan. Pinggir jalan, misalnya ini jalan aspal ya, ini jalan aspal, jalan raya. Nah, peletakan gerbang utama itu adanya di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, atau di mana? Kalau contoh yang ini, gerbang utama itu diletakkan di sini. Ini kan ada pintu masuk tempat parkir. Nah, ini gerbang utama. Ya, ini gerbang utamanya, ini pos satpam, ini area parkir. Parkir motor, ini parkir mobil, ini parkir bis, ini garasi dan lain-lain. Terus ini, jadi ini fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, tadi kan saya bilang template itu gambaran detailnya. Coba kita lihat ya, kita zoom. Nah, lihat tuh. Harus dibuat sampai segininya. Ini jumlahnya nggak bisa ngasal. Jumlahnya berdasarkan routing sheet yang sudah kita hitung. Ya, mesin ini berapa kebutuhan jumlahnya? Kalau di sini dicontohkan ada 15 mesin ini, maka kita harus letakkan 15. Pasti luasannya akan mengikuti ini kalau kita ngitungnya benar ya. Ya, kalau kita ngitungnya benar, pasti luasan areanya akan benar juga. Kalau ngitungnya keliru, pasti nggak akan cukup. Atau malah terlalu banyak ruang yang kosongnya. Nah, ini satu lagi nih tuh, sampai ke work in process in, WIP out-nya. Nah, ini area produksi, kita bisa buat berapa.
Ada mati ya? Mati ya. Sampai mana tadi ya? Nggak lihat kita juga mati. Nah ini, ya ini merupakan penggambaran detail dari fasilitas-fasilitas yang sudah kita rencanakan. Nah, kebetulan waktu pengerjaannya kita akan kepotong libur ya. Harapannya sih dengan jeda libur ini bisa dimanfaatkan untuk melengkapi atau mengerjakan template sampai baik ya, sampai betul ya. Jadi template ini harus diserahkan nanti pada saat ujian. Kita UAS itu tanggal 11 Januari. 11 Januari itu harus sudah selesai template beserta laporan-laporannya. Nanti semua yang sudah dikerjakan di copy ke Word. Kalau ada di Excel ya bikin di Word. Setiap tabel atau setiap gambar yang dibuat itu sertakan dengan analisisnya. Ya, itu jadi laporan untuk praktikumnya. Jadi laporan akan didukung oleh template ini template-nya. Jadi semua yang sudah dikerjakan tolong dipindahkan ke Word. Kalau masih di Excel pindahkan ke Word. Setiap gambar atau tabel atau rumus itu disertakan dengan analisisnya. Misalnya kalau kita buat routine sheet itu kan masih di dalam bentuk Excel ya. Copy tabel routine sheet-nya, masukkan Word, terus kita jelaskan dengan narasi, dengan tulisan. Untuk material pertama, kenapa jumlahnya segini? Terus masuk ke proses selanjutnya itu apa ya? Pokoknya narasi, analisisnya. Untuk setiap gambar dan tabel. Jangan hanya isinya tabel-tabel aja tanpa ada penjelasan. Itu nilainya jadi kurang bagus nanti. Terus jangan lupa ini template ini dicetak juga ya, dicetak. Untuk penyerahannya bisa kita kondisikan lah, tapi bisa mungkin saat UAS itu sudah ada hasil cetakannya. Nanti bisa diwakilkan siapa yang mau ngumpulin ke kampus, nanti bisa diwakilin oleh siapa. Dicetak boleh dengan kertas atau boleh dengan ukuran banner juga nggak apa-apa. Jadi nanti ini dicetak semua. Kalau mau nyetak di proyek itu ada banyak, ada CAD. Kalau CAD lebih murah tapi relatif lebih lama dia. Ya, masukin pagi baru selesai itu besoknya. Atau kalau mau yang lebih cepat itu di Primagrafia. Primagrafia itu depannya stasiun Kranji, stasiun Bekasi. Depan stasiun Bekasi itu dia relatif lebih cepat. Kita masukin pagi, sorenya bisa diambil. Jadi masukin data ini pagi, itu sorenya bisa diambil. Jadi, karena ini harus dikumpulkan nanti sebagai bukti dokumentasi setiap kelompok. Ya. Jangan lupa dikasih nama juga. Ini kasih etiket gambar, kan sudah belajar gambar teknik ya. Nama siapa, anggota kelompoknya siapa, kelas apa, NPM-nya berapa. Jadi dilanjutkan setelah ini pengerjaannya ke step yang lebih sulit lagi, itu pengerjaan template sampai selesai. Lumayan lah rumit.